Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Hanya dalam waktu singkat ini, lebih dari 10 orang dari Gereja Roh Kudus telah mati. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah kaisar jiwa, mereka masih merupakan elit gereja karena mereka dikirim ke garis depan. Itu tidak mudah untuk memelihara seorang mas roh jahat. Bahkan samaran Doulo juga telah dibakar sampai mati dan wanita suci biru perak telah hilang. 12 hilang, termasuk 2 orang yang sangat penting. Zhong Liwu merasa darahnya melonjak. Dia akan memuntahkan darah. Bajingan! Dia berteriak dengan marah sekarang. Pada saat ini mereka yang berada di tenda komando juga bereaksi. Lin Hai datang juga. Untuk beberapa alasan dia senang di dalam ketika dia melihat mas roh jahat yang mati itu. Tidak ada yang menyukai mas roh jahat, bahkan para prajurit di sisi yang sama. Mas roh jahat bahkan tidak bisa dianggap manusia di mata orang biasa. Tetapi semua orang harus berhati-hati di depan mereka. Bahkan Lin Hai tidak terkecuali. Tutor kekaisaran. Aku sudah memanggil para pemimpin Legion Isur Jiwa yang kita miliki di langit. Mereka juga tidak melihat bagaimana para musuh larikan diri. Aku sudah memberi perintah untuk mencari di seluruh pangkalan. Semua alat jiwa pengintai beroperasi untuk menemukannya juga. Kekaisaran Tianhun juga telah mundur. Sepertinya mereka merencanakan serangan ini. Itu adalah penyergapan. Seberapa buruk kerugian Anda di sini? Zhong Liwu menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menekan amarahnya. Seberapa buruk kerugianku? Sangat buruk, namun Lin Hai sudah melakukannya dengan sangat baik untuk mengetahui situasi ini. Bahkan jika dia ingin marah, dia tidak bisa. Baiklah, tolong bantu aku menemukan mereka. Bahkan jika kamu harus menggali 1 meter ke tanah, aku ingin mereka ditemukan. Zhong Liwu memerintahkan dengan dingin. Ya, Lin Hai mengakui kata-katanya sebelum berbalik dan pergi. Dia tidak mau tinggal terlalu lama. Itu terlalu berbahaya. Mengingat bagaimana Zhong Liwu tampaknya seperti gunung berapi yang sedang berjalan sekarang. Seluruh markas sibuk. Lin Hai bahkan menyuruh anak buahnya menggali 1 meter ke tanah. Lagi pula orang-orang dari Akademi Strike tidak mungkin menghilang ke udara. Mereka pasti memiliki cara untuk pergi. Ada yang jiwa dan alat pengintai jiwa di langit. Bahkan jika mereka bisa menyembunyikan diri, mereka tidak mungkin lolos dari pengepungan. Semua tenda di wilayah inti pangkalan sementara dibongkar sebelum tanah digali. Namun tidak ada yang muncul bahkan setelah 2 hari. Tidak hanya Zhong Liwu yang sangat marah, bahkan Lin Hai pun bingung. Jangan bilang mereka benar-benar bisa menghilang ke udara. Jika Strike memiliki kekuatan misterius dan magis seperti itu, mereka pasti akan menjadi ancaman yang jauh lebih besar. Ketika Kekaisaran Ryu bingung tentang masalah ini, orang-orang dari Akademi Strike melakukannya dengan sangat baik. Di dummy plan spektral Wu Yuhao, satu-satunya hal yang dikhawatirkan adalah kondisi Tangya. Bahkan jika Kekaisaran Ryu menggali 10 meter ke tanah, mereka tidak mungkin menemukan mereka. Setelah Yan Shaozi menghilang, tidak ada musuh yang bisa menemukan jejak mereka. Di bawah penutup api Phoenix dan badai salju, tidak ada yang melihat bagaimana mereka bisa lolos dari adegan itu. Tangya tidak dalam kondisi baik. Dia berbaring di lengan BB dengan mata tertutup. Dia sangat pucat dan mencengkram kepalanya. Jelas kesakitan. Yuhao, apa yang harus kita lakukan? BB memandang Yuhao seolah dia meminta bantuan. Yuhao menjawab, menurut apa yang dikatakan Sutra Halus Abadi kepadaku, Guru Shoya seharusnya dipengaruhi oleh jenis racun jahat. Racun ini sudah menyebar ke setiap bagian tubuh, termasuk jiwa, bela diri, dan lautan spiritualnya. Sutra Halus Abadi memberiku pil spiritual yang dia kembangkan. Seharusnya bisa mengeluarkan beberapa racun, namun masalahnya adalah racunnya telah menyatu terlalu dalam dengan Guru Shoya. Saat itu perlahan-lahan mendetoksnya. Energi hidupnya mungkin juga perlahan menghilang. Dia akan semakin lemah. Inilah sebabnya mengapa kita perlu menemukan Kaisar Biru Perak untuk memadukan energi hidupnya dengan jiwa bela dirinya. Dengan menyerap kekuatan Kaisar Biru Perak, dia akan dapat menstimulasi asal-usul jiwanya.
menyalakan kembali energi hidupnya, ini akan memungkinkannya hidup? Bebe bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana jika kita tidak melakukannya sekarang? Bukankah dia akan baik-baik saja seperti di gereja Roh Kudus? Wayuha menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak mungkin mempertahankan kondisinya. Melihat bagaimana dia sekarang, dia sangat terpengaruh ketika melihatmu dan kesadarannya perlahan kembali. Ini telah menyebabkan reaksi pada racun jahat di tubuhnya. Jika dia terus mengambil lebih banyak racun jahat, dia mungkin bisa mempertahankan kondisinya, tetapi dia akan lebih beracun. Lebih jauh, kita tidak punya racun jahat untuk diberikan padanya. Kita harus mulai mendetoknya, kalau tidak, itu racun merembak di tubuhnya. Bahkan orang abadi tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya. Bebe menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia bertanya, Yuhao, katakan yang sebenarnya. Jika kita terus mendetoknya, berapa lama dia bisa bertahan hidup? Yuhao menjawab, aku tidak tahu. Itu tergantung pada seberapa cepat dia dibersihkan. Menurutku, dia hanya akan bertahan setengah tahun hingga 1 tahun. Di dalam kisaran itu, ia bisa bertahan. Bebe tetap diam. Ketika dia melihat betapa pucatnya tangnya, dia mengertakkan giginya dan berkata, baiklah, mari kita mulai. Dalam setengah tahun aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan kaisar biru perak untuknya. Jika aku tidak bisa, aku tidak mengerti harus melakukan apa. Wayuha menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat betapa putus asa Bebe. Tidak ada jalan lain. Mereka tidak mungkin mengembalikannya ke gereja Roh Kudus. Baiklah, biarkan aku memeriksa tubuhnya dulu. Yuhao sudah akrab dengan kitab suci racun yang diturunkan di sekte Tang dan merupakan salah satu yang terbaik dalam hal pemahamannya tentang semua jenis racun mematikan. Yuhao mengambil pil yang melepaskan cahaya merah muda redup dan mengeluarkan aroma cahaya. Ketika semua orang mencium aroma ini, mereka merasa segar. Bahkan Ye Guyi merasa jauh lebih santai. Ketika cahaya merah muda ini menyentuh Tangya, pil bersinar sedikit terang. Cahaya itu juga langsung berubah lebih gelap. Tubuh Tangya bergetar dan dia sedikit gemetar. Segera, pola biru gelap muncul di kulitnya. Itu seperti pola pada rumput biru peraknya yang gelap. Yuhao mengambil jarum dan menusuk Tangya. Setetes darah jatuh. Pil menerimanya. Itu lebih gelap daripada darah normal. Pil itu awalnya berwarna agak merah muda tetapi berubah menjadi merah muda gelap setelah menerima setetes darah. Tetesan darah sepertinya menguap dan kabut biru gelap berangsur-angsur naik dari pil. Yuhao menggunakan tangan lainnya untuk menutupi bagian atas pil, melepaskan capit permaisuri esnya. Di bawah pengaruh aura es pamungkas, kabut yang naik segera mengembun menjadi bubuk dan melekat pada kristal es beku. Tetesan darah dimurnikan tetapi berubah menjadi merah muda terang, bukan warna darah normal. Energi kehidupan dari darah ini menghilang dengan cepat. Meskipun masih memiliki karakteristik darah, itu tampak berbeda dari darah normal. Ketika dia melihat semua ini, bahkan Bebe mengerti apa yang Yuhao bicarakan sebelumnya. Racun jahat telah sepenuhnya menyerap ke tubuhnya. Bukan hanya darahnya, tulang, meridian, dan bahkan roh dan jiwa bela dirinya telah terpengaruh. Racun jahat itu benar-benar terkait dengan energi hidupnya. Mendetoknya sama dengan melepaskan energi hidupnya. Yuhao membalikan lapak tangannya dan melihat detail bubuk biru gelap. Pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatan spiritualnya untuk meningkatkan indera penciuman dan visinya. Dia berupaya untuk mengenali apa racun ini. Dia masih menyimpan harapan di hatinya mengingat sejumlah besar harta yang telah diperoleh dari sumber api es yin yang. Itu seharusnya cukup jika bisa mengeluarkan racun dalam tubuh Tangya. Tapi segera dia kecewa. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Bebe. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, kakak tertua, tidak ada cara lain. Aku sudah merasakannya dengan jelas. Racun jahat ini sangat kompleks. Ini adalah jenis racun mematikan yang dibuat dari campuran racun lain, dibentuk dengan mencampur banyak racun mematikan lainnya. Karena telah menyatu dengan energi kehidupan Guru Shoya, komponennya tidak dapat diidentifikasi secara independen. Selain itu, ada juga ondulasi spiritual yang kuat yang berasal dari racun jahat ini. Itu seharusnya milik orang yang menyuntikkan racun ini ke dalam tubuh Guru Shoya. Aku tidak punya cara untuk memisahkan energi hidupnya dari racun atau mengidentifikasi komponen-komponennya. Bebe mengangguk ringan dan menjawab, aku mengerti Yuhao. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Ya, tapi jangan khawatir kakak tertua. Aku punya keyakinan untuk membuatnya tetap hidup. Mengingat kondisinya saat ini, jika dia terus diracuni, aku khawatir racun itu akan sepenuhnya mengambil alih seluruh tubuhnya.
dalam waktu setengah tahun. Ketika itu terjadi, rohnya akan dimakan oleh racun jahat. Tidak akan ada cara membangunkannya saat itu. Saat ini, detoksifikasinya membutuhkan setengah tahun. Ini berarti bahwa dia tidak akan mati dalam setengah tahun ke depan selama proses pembersihan. Namun, energi hidupnya akan terus menghilang. Semakin sadar dia, semakin lemah dirinya. Ketika ingatannya akhirnya kembali, itu akan menjadi waktu ketika energi hidupnya hampir habis. Namun aku memiliki belati penjaga kehidupan. Mulai sekarang, dia bisa membawanya kemanapun dia pergi. Energi hidupnya akan terus diisi ulang. Dengan cara ini, setidaknya dia bisa bertahan hidup selama setahun. Ini memberi kita cukup waktu untuk menemukan Kaisar Biru Perak. Setelah mendengar kata-katanya, Bebe sangat senang. Itu akan luar biasa. Terima kasih Yuhao. Yuhao menjawab, tidak perlu berterima kasih kepada aku untuk apapun. Ini yang paling bisa aku lakukan. Aku juga berharap agar Guru Shoya dapat pulih. Susan si bertanya dari satu sisi, Yuhao, jika energi kehidupan dari belati penjaga kehidupanmu begitu kuat, tidak bisakah itu membantunya pulih? Tidak bisakah energi hidupnya diisi kembali sepenuhnya olehnya? Wah, Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin bisa jika itu orang lain, namun itu tidak akan terjadi dalam situasinya. Asal usul hidupnya juga diambil terpisah ketika energi hidupnya menghilang. Hal yang sama berlaku untuk jiwa bela dirinya. Ini juga berarti bahwa energi hidupnya seperti air dan tubuhnya seperti wadah. Hanya air yang cukup yang bisa menopangnya, namun wadah itu sekarang pecah. Tidak peduli seberapa banyak air yang kamu tuangkan, air akan tetap mengalir keluar. Kita dapat mengatakan bahwa air yang terus mengalir ke dalam wadah akan menghentikannya menjadi benar-benar kosong dengan kecepatan lebih lambat. Dia bisa hidup lebih lama. Namun wadah itu hanya dapat diperbaiki jika kita menemukan Kaisar Biru Perak. Jika kita bisa, energi hidupnya akan mengalir dengan sendirinya dan dia akan pulih. Bahkan jika tidak ada pengisian dari tempat lain. Susan si tercerahkan. Jadi itu masalahnya. Sebenarnya sangat membingungkan. Bebe berkata, baiklah Yuhao, kamu bisa mulai sekarang. Apapun yang terjadi pada akhirnya, kita sudah melakukan yang terbaik. Wah, Yuhao mengangguk dan berkata, ya kakak tertua, peluk Guru Shoya dengan erat. Dia akan benar-benar kesakitan nanti. Namun langkah pertama ini sangat penting. Setidaknya itu bisa menjamin bahwa tubuhnya tidak akan terus dirusak oleh racun jahat. Ya, Bebe memeluk Tangya dengan erat. Wo Yuhao membawa pil di depan Tangya. Pil ini mengandung esensi dari ratusan tahun kultivasi sutra halus abadi. Itu bahkan lebih efektif dalam mendetok daripada sutra halus abadi sendiri. Sebuah cahaya merah muda yang lembut melonjak ke tubuh Tangya di bawah bimbingan kekuatan jiwa Wo Yuhao. Dia berdiri ketika pola hitam keunguan itu muncul di kulitnya. Sekali lagi, cahaya merah muda dari pil sutra halus abadi menyentuh biru gelap. Tubuh Tangya mulai beriak. Pola hitam keunguan tampaknya ditarik, terpisah oleh cahaya merah muda saat berdesir di kulit Tangya. Tubuhnya mulai bergetar keras. Butir-butir keringat biru gelap terus terbang keluar dari tubuh Tangya. Manik-manik bahkan terbang keluar dari kemejanya. Penatua Song melambaikan tangannya dan berkata, gadis-gadis bisa tetap di sini, yang lain pergi ke satu sisi dan berkultivasi. Jangan tinggal di sini untuk menonton. Susan dan yang lainnya segera mengungkapkan ekspresi aneh di wajah mereka, namun mereka masih berbalik dan berjalan ke satu sisi untuk berkultivasi. Hanya Xiao Xiao, Chiang Nanan, Ye Guyi, dan Qiu Qiu yang tersisa. Penatua Song takut bahwa pakaian Tangya akan robek selama proses perawatan ini. Tubuh Tangya bergetar lebih keras, namun aura hidupnya semakin melemah. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.